Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Yunika, NIM 2311050061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi Foxit PDF Editor profesional untuk mempublikasi file PDF sesuai dengan kebutuhan. Pada tutor kali ini kita membuat file PDF seperti studi kasus repository Win Sunan Kalijaga. Pada pertemuan sebelumnya, pernah kita bahas file PDF repository Win Sunan Kalijaga untuk skripsi. Biasanya menyediakan dua file. Yang pertama, file terbuka. Ini file terbuka dan file tertutup. File terbuka biasanya bisa di-download. File tertutup itu yang tidak bisa di-download atau diakses oleh pemustaka. Contohnya seperti ini, yang artinya Win Sunan Kalijaga membuat dua versi. Yang pertama, file terbuka, artinya bisa di-download. Yang satu lagi, file tertutup. File terbuka ini punya karakteristik yang berbeda dengan file tertutup, yaitu akses pada file tertentu, yaitu bab 1 dan bab kesimpulan, dan hanya daftar pustaka. Artinya kita menggunakan aplikasi Foxit untuk membuat file tersebut. Kemudian ada file tertutup. Satu file yang disediakan tapi tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya bisa diakses oleh pustakawannya dengan alasan tertentu. File tertutup ini biasanya terdiri dari bab 2, 3, dan 4. Itu yang tertutup. Tujuan kita membuat file yang serupa dengan repository Win Sunan Kalijaga. Untuk mempelajarinya, sudah disediakan file sampel, bisa di-download lewat Google Drive. Baiklah, di sini kita akan mendownload filenya lewat Google Drive. Kita klik lewat tab. Kita salin linknya yang sudah disediakan. Kita copy. Kita tempel di sini. Lalu enter. Klik lanjutkan ke tujuan. Nah, di sini sudah ada sampel skripsi dan logo watermark, folder hasil latihan, instruksi publikasi file PDF. Nah, selanjutnya kita download. Tidak usah kita download satu-satu, maka kita download langsung saja semuanya sekalian. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil kita download. Maka kita buka. Di sini ada dua. Ini kita hapus saja. Nah, maka hasilnya dan seperti ini. Maka kita coba pindahkan ke data date terlebih dahulu ya. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, setelah itu kita ekstrak. Kita ekstrak here. Coba kita lihat yang sudah kita ekstrak ini. Maka di sini sudah ada folder hasil latihan, sampel skripsi dan logo watermarknya, dan instruksi publikasi file PDF. Nah, kita lihat sampel skripsi dan logo watermarknya. Nah, di sini ada logo watermark dan full text dari skripsi Nadia Zahwa.
Lalu kita kembali. Nah, ini folder hasil latihan ini untuk hasil dari Foxit PDF yang sudah kita masukkan nanti. Kita lihat. Nah, di sini ada konversi PDF, watermark logo PDF, bookmarks, dan banyak lagi. Nah, jadi di sini kita akan membuat konversi ke PDF dulu. Kita lihat dulu instruksinya. Kita buka. Nah, di sini ada konversi file full text skripsinya menjadi PDF. Maka kita buka sampel skripsi. Nah, di sini ada full text skripsi dari Nadia Zahwa. Nah, kita buka. Nah, di sini kita aktifkan enable editing-nya. Nah, setelah seperti ini, kita menu Foxit PDF ini, kita pilih advance. Nah, di sini kita pastikan ini pilih standar. Setelah itu kita oke-kan. Kita lakukan create PDF. Kita simpannya di database saja bagian ini ya. Kita buka di folder hasil latihannya. Nah, langsung saja di sini kita pastikan. Kita save. Nah, di sini sudah beralih ke full text PDF-nya. Nah, bagian A ini sudah kita kerjakan, maka kita tandai saja. Nah, selanjutnya kita memasang watermark dengan logo lembaga. Kita coba lihat dulu hasil yang sudah kita pindahkan ke PDF, Foxit PDF tadi. Nah, di sini sudah ada full text Foxit PDF-nya. Baiklah, di sini karena kita sudah selesai melakukan konversi file full text skripsi menjadi PDF, maka kita akan memasang watermark dengan logo lembaga. Sebelum itu, sebelum memasang watermark logo PDF, kita copy dulu yang dikonversi PDF-nya. Kita copy. Lalu, setelah kita ubah menjadi PDF, maka kita akan membuat logo, bookmark logo PDF-nya lagi.
Setelah itu kita memasang watermark dengan logo lembaga. Nah, kita salin yang dikonversi PDF ini. Nah, salin. Setelah itu kita tempel di bookmark logo PDF, kita paste. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Nah, kita pilih setelah itu kita pilih organize. Nah, kita cari watermark. Kita klik add. Nah, kita pastikan file ini, kita tandai file ini. Setelah itu kita klik browse. Nah, di sini sudah ada, langsung saja kita masukkan logo watermark-nya. Opacity-nya ini kita kurangi menjadi 25%. Skala relatifnya ini kita ubah menjadi 40%. Lalu kita klik aparat blend, upper behin pack nih. Nah, setelah itu kita oke-kan. Lalu kita lihat. Nah, di sini sudah tersedia logo watermark Winnie Bonjol Padangnya. Lalu kita klik save. Nah, kita lihat apakah di sini sudah tersedia watermark-nya. Kita klik silangkan aja ini, kita close. Langsung saja kita Nah, ini kita coba lihat apakah sudah ada logo watermark-nya. Nah, sudah, maka selanjutnya kita akan menambahkan bookmark pada daftar isi. Kita minimize. Nah, kita kopikan ini. Setelah itu kita pastikan di bookmark daftar isi ini. Setelah itu kita klik. Nah, di sini skripsinya menggunakan daftar plus. Nah, di sini skripsinya menggunakan daftar isi secara otomatis, maka kita hapus saja ini. Kita hapus satu-satu untuk membuat bookmark-nya. Kita okekan. Nah, jika muncul seperti ini, karena ini subbab, maka kita okekan saja. Okekan saja. Nah, setelah itu kita
Kita beri bookmark. Kita tambahkan ini bookmarknya. Ini kita ubah menjadi halaman pertama. Nah, di sini ada pengesahan tim penguji, kita tambahkan. Setelah itu ada lembaga pernyataan, kita tambahkan. Ini ada kata pengantar, kita tambahkan. Lanjut lagi. Abstrak. Abstrak. Daftar isi. Daftar tabelnya. Daftar gambar. Nah, bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya. Nah, yang seperti ini kita masukkan ke pendahuluannya. Nah, seperti itu. Itu rumusan masalahnya. Nah, ini kita tujuan penelitiannya. Manfaat penelitian. Nah, setelah itu ada bab 2, landasan teorinya. Yang ini kita sejajarkan di sini. Nah, di sini kan ada bagian 2.1.1 kita ini kan. Setelah itu ada perpustakaan perguruan tinggi. Nah, jika seperti ini, maka kita pindahkan seperti ini.
Nah, bagian hasil penelitian ini kita sejajarkan dengan di 2.1. Selanjutnya kita membuat bab 3 metode penelitian. Rancangan penelitian, metode pengumpulan data, ada metode analisis data, ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Lanjut.
Bab terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Ada kesimpulan. Yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, setelah itu kita save. Lalu kita close. Sebelumnya kita tutup aja ini. Kita lihat di sini apakah sudah tersedia. Nah, sudah. Oke, kita lanjut ke karena sudah ada bookmarknya, maka kita akan membuat bagian D. Kita tandai dulu ini yang karena sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita memecah file per bab dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract pack. Nah, yang di bookmark ini kita copy. Setelah itu kita tempel di sini. Kita buka full text. Nah,
kita view pack. Nah, di sini kita perbesar saja. Nah, kita ubah ini. Kita shift. Nah, klik kanan lalu kita klik extract text. Kita okekan, kita pastikan ini extract text on PDF. Kita okekan. Nah, kita simpan file di folder latihannya. Bagian folder hasil. Nah, ini di sini. Jadi kita ubah aja namanya menjadi halaman sampul dan awal. Kita save. Nah, setelah itu kita tutup aja ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan bab satunya. Kita klik kiri, kita extract text. Pastikan di sini extract text as on PDF. Kita okekan. Nah, setelah itu kita save. Kita tunggu beberapa saat. Kita save. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi bab 1. Kita save. Kita lihat apakah di sini sudah ada. Sudah. Selanjutnya, kita buat bagian bab 2-nya lagi. Di sini kita save. Nah, kita klik kiri, extract text. Pastikan ini extract text as on PDF. Kita okekan. Lalu kita save. Maaf, terjadi kesalahan. Kita save.
Kita ubah namanya menjadi bab 2. Setelah itu kita buat bab 3-nya lagi. Kita klik kiri lagi, kita ekstrak teks, lalu kita okekan. Setelah itu kita save. Ubah menjadi bab 3. Kita save. Setelah itu, selanjutnya kita akan membuat pemecahan bab 3 lagi. Bab 3 kita save. Kita klik kiri, klik kanan, kita ekstrak teks, pastikan ekstrak teks as on PDF, kita okekan. Setelah itu, kita save. Kita buat di sini bab 3. Kita save. Nah, setelah itu bab 4-nya kita cek dulu sampai mana bab 4-nya. Sampai 66. Kita save. Kita klik kanan, kita ekstrak teks, kita okekan. Setelah itu kita save. Sebentar, kita lihat dulu. Dari sini bab 4 saja. Nah, langsung saja kita save. Coba menjadi bab 4. Save, kita save. Nah, setelah itu terakhir kita bab 5-nya.
Nah, di sini bab 5 sampai daftar pustakanya. Kita klik kanan, klik extract text, lalu kita oke-kan. Nah, langsung saja kita save. Di sini kita buat bab 5 dan daftar pustaka. Nah, setelah selesai, kita lihat di sini. Nah, di sini tidak berurut. Terlihat lagi folder hasil latihannya. Nah, setelah itu kita akan membuat combine PDF file terbuka dan tertutup. Kita hapus saja. Kita close. Nah, di sini kita sudah memecahkan file per bab dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract page. Kita tandai ini kalau ini sudah. Kita tandai ini kalau sudah. Nah, selanjutnya kita membuat combine file PDF yang terpisah untuk file paket, file terbuka, dan file tertutup. Nah, selanjutnya kita akan mengcombine PDF file terbuka dan tertutup. Jadi, file terbuka ini terdiri dari bab 1, bab penutup, dan daftar pustaka. Nah, kalau file tertutup ini terdiri dari bab 2, 3, dan bab hasil pembahasan bab 4. Untuk combine, kita klik extract file. Lalu jadi untuk file terbuka kita klik halaman sampul bab 1 dan bab 5. Setelah itu klik kanan. Kita klik kanan, show more options. Kita pilih combine file in Poxit PDF editor. Nah, di sini apakah halaman sampel ini kita pindahkan ke atas. Klik combine. Nah, kita simpan. Kita masukkan ke
combine file. Nah, ini file terbuka. Setelah itu, kita save. Setelah itu, untuk file tertutupnya, bab 2, 3, dan 4, save, 2, 4. Kita klik kiri, kita show more. Setelah itu, combine file in Foxit PDF Editor. Setelah itu, kita combine. Setelah itu, kita save. Maaf, saya salah nama. Maka di sini saya buat file tertutup bab 2, 3, 4. Kita save. Nah, setelah itu, combine file PDF yang terpisah untuk file paket, file terbuka, dan file tertutup. Setelah selesai, maka selanjutnya kita tandai dulu. Nah, karena kita sudah combine file PDF yang terpisah untuk file paket, file terbuka, dan file tertutup, kita tandai. Setelah itu, kita menambahkan metadata pada file PDF, file terbuka, dan tertutup. Sebelum itu, di combine file ini kita kopikan. Itu kita tempel di metadata PDF file. Kita ubah file terbuka ini dulu. Kita klik file. Setelah itu, kita klik properties. Nah, di sini judulnya ini kita ubah. Kita buka file full text-nya dulu. Kita buka di sini full text-nya. Nah, judulnya kita salin satu baris.
lihat di sini. Subjek ini biasanya dari pustakawan. Kita buat aja di sini, ilmu perpustakaan. Kalau kreatornya kita buat di sini Microsoft Office 2019. Nah, authornya ini kita buat penulis skripsi di sini. Nadia Zahwa. Produsernya kita buat Foxit PDF editor profesional. Nah, keyword ini biasanya diambil dari kata kunci abstrak, jadi kita ambil aja cari abstrak. Kita salin satu baris 3. Kalau sudah, kita kembali ke home dan save. Otomatis metadatanya ada. Kita lakukan hal sama pada file tertutup. Kita lihat dulu terbukanya. Close saja. Selanjutnya, file tertutupnya kita lakukan hal yang sama juga. Kita pilih file, kita properties, kita judulnya, buat judulnya. Kita salin satu baris. Subjek ini biasanya dari pustakawan, jadi kita buat aja ilmu perpustakaan. Kreator
Microsoft Office. Autornya Worksheet PDF. Editors profesional. Produsernya, oh maaf, di sini produsernya baru Worksheet, jadi autornya Nadia Zahwa. Keywordnya seperti diambil dari abstrak, kata kunci abstrak. Nah, setelah itu kita kembali ke home, lalu kita save. Nah, selanjutnya kita buka instruksi file PDF lagi. Selanjutnya kita mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Setelah kita menambahkan metadata pada file PDF, file terbuka dan tertutup, maka kita melanjutkan membuat ini. Untuk mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis, fungsinya kalau seandainya PDF yang telah kita buat pengguna atau pemustaka, maka kita membukanya, maka otomatis bookmarknya keluar. Jadi yang pertama, kita kopikan dulu poin F ini. Kita copy. Kita paste di poin G ini. Kita pilih file terbuka terlebih dahulu. Pilih file, properties, klik initial view. Navigatornya pastikan memilih bookmark panel on page. Pastikan window optionnya display document title. Jika sudah, kita kembali ke home. Kita save. Maka kita lakukan juga hal yang sama kepada file tertutup. Kita pilih file, kita properties, kita initial view, kita pilih bookmark panel and page, kita display dokumen. Setelah itu kita kembali ke home, lalu kita save. Nah,
kita sudah berhasil melakukannya. Selanjutnya kita tutup ini dulu. Bagian D ini sudah berhasil. Kita akan membuat H1 alternatif 1 menambahkan security password dan batas dokumen tidak bisa dicetak, diedit, dan copy pada file PDF terbuka dan tertutup. Yang pertama, kita kopikan dulu file dia ini. Kita pastikan ke H1. Kita paste. Kita klik file terbuka ini. Kita pilih ProText. Kita pilih source dokumen. Pilih password ProText. Pastikan dokumen restriction settings. Kita checklist ada dokumen ini. Ini kita okekan saja. Kita buat di sini passwordnya rahasia saja. Rahasia. Kita confirm lagi. Rahasia. Setelah diinput, kita klik permission. Kita okekan. Kita okekan. Okekan lagi. Nah, setelah itu kita save. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada file tertutup. Maka ada cara kedua, yaitu kita buka lagi, klik protect lagi. Setelah itu kita klik ini. Ya sudah. Pastikan klik aktifkan komentar. Nah, caranya itu sekian dari saya. Sekian video tutorial saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.